Halo, ketemu lagi dengan saya Firman. Kemarin kita sudah membahas tentang cryptocurrency ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang NFT. Jadi, ayo kita sama-sama belajar tentang NFT. NFT itu singkatan dari non-fungible token. Ya, non-fungible token. Udah, itu aja. Jadi videonya selesai di sini ya. Oke, videonya nggak jadi sampai di sini aja. Tapi kita lanjut ya. Nah, non-fungible token itu apa sih? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama ada kata fungible. Nah, fungible sendiri itu artinya adalah nilai suatu barang yang sedemikian rupa sehingga dapat dengan bebas ditukar atau diganti seluruhnya atau sebagian dengan sifat atau jenis lain yang serupa. Pusing? Sama, saya juga pusing ya. Simpelnya gini, fungible adalah sesuatu yang dapat dipecah tapi nilainya tetap sama. Contohnya misalkan uang, emas, koin time zone misalkan, dan lain-lain. Nah, contohnya saya di sini punya uang misalkan Rp100.000. Kemudian saya mau tukarkan ke dalam pecahan 50 ribuan 2 lembar. Nah, di sini kan nilainya sama-sama 100.000, tapi yang satu itu bentuknya satu lembar uang 100.000, yang satu lagi bentuknya itu 2 lembar uang 50 ribuan. Nah, nilainya tetap sama kan, tapi bentuknya saja yang berbeda. Nah, sedangkan kalau untuk non-fungible itu artinya adalah tidak dapat ditukar atau misalkan unik dan tidak dapat dipertukarkan dengan aset yang nilainya setara. Contohnya misalkan lukisan Mona Lisa, kemudian rumah, barang-barang antik, dan lain-lain. Nah, contoh dari non-fungible sendiri, misalkan nih, di toko-toko kan banyak ya yang jual sendal swallow misalkan. Harganya itu biasanya relatif sama. Taruhlah satu pasang sendal swallow harganya Rp15.000. Nah, tapi akan beda cerita ketika misalkan sendal swallow-nya itu dipakai oleh Lisa Blackpink di konser Blackpink di Jakarta yang kemarin misalkan. Nah, sendal swallow yang dijual di warung itu sifatnya fungible atau bisa dibeli siapa saja, harganya sama, semuanya sama. Tapi untuk sendal khusus yang dipakai si Lisa Blackpink pada saat konser itu jadi non-fungible. Kenapa? Karena sendal itu unik. Tidak sama dengan sendal-sendal lain yang dijual di toko-toko. Jadi sendalnya sekarang sudah punya nilai unik, nilai historis yang tidak bisa dipertukarkan dengan barang sejenisnya di tempat yang lain. Untuk kata yang lain dalam NFT ada juga yang namanya istilah token. Nah, token sendiri itu artinya adalah sertifikat digital. Nah, untuk NFT sendiri, sertifikatnya itu diamankan dengan sistem blockchain ya, yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Contohnya, misalkan kita punya rumah ya. Nah, sertifikat rumahnya itu kan dicatat dan diawasi oleh negara atau pemerintah. Sedangkan untuk NFT, itu yang mengawasi dan mencatat sertifikatnya adalah sistem blockchain
yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, dari penjelasan tadi, sudah ada gambaran ya kalau misalkan NFT itu merupakan sebuah objek digital yang unik yang tidak dapat dirubah atau dihilangkan dan kepemilikannya itu tercatat dalam sistem blockchain. Nah, terus apa aja sih manfaat dari NFT ini? Nah, NFT itu juga bisa bermanfaat ya. Yang pertama itu NFT bisa digunakan sebagai perlindungan hak cipta atas kepemilikan objek digital. Misalkan karya seni digital, lukisan digital, atau musik digital misalkan. Nah, yang kedua, NFT juga bisa dijadikan sebagai sistem tiketing. Jadi misalkan kita bikin suatu acara nih, konser misalkan ya. Nah, kita bisa membuat tiket konsernya itu dengan sistem NFT. Jadi tiketnya itu unik ya. Satu tiket hanya bisa digunakan untuk satu orang dan tiket tersebut tidak akan bisa dipalsukan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sistem tiketing NFT, otomatis si tiketnya itu tidak bisa dipalsukan. Jadi tidak ada lagi calo-calo tiket seperti halnya sekarang ya. Misalkan menjanjikan suatu tiket tertentu padahal tiketnya itu ilegal. Nah, hal seperti itu tidak akan bisa terjadi lagi karena sistemnya sudah masuk ke blockchain. Nah, bisa juga misalkan untuk digitalisasi benda-benda fisik ya. Misalkan benda-benda fisik macam fashion, karya seni fisik, atau bahkan identitas fisik kita itu bisa dialihkan ke NFT. Nah, kemudian masih banyak kegunaan-kegunaan yang lainnya yang mungkin belum dieksplor lebih lanjut oleh kita. Sekian dulu pembelajaran tentang NFT kali ini. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang, mohon tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi minggu depan. Dah.